Baik, ketemu lagi hari ini di Badung News and Podcast. Kali ini kita mengundang Bapak Nengah Ardine. Beliau adalah pengurus Federasi Olahraga Petang Indonesia Kabupaten Badung. Jadi beliau ketua harian ya, Pak. Harian. Kita langsung saja sedikit ini, sebelumnya kita tanya keseharian dulu, Pak Ngah. Apa sih aktivitas keseharian Pak Ngah di samping untuk mengurus petang ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi insan olahraga semuanya, juga Pak Wan. Kami yang sendiri aktivitas saat ini masih di Perumda Pasar, Kota Denpasar. Kebetulan ditugaskan di sana di Perumda Pasar Soka Dharma, Kota Denpasar, itu sebagai kasubag hukum di sana. Nah, di samping itu memang di samping melakukan kegiatan yang notabene banyak berkecimpung di olahraga. Ya, kebetulan juga di samping mengurus cabur petang ini, popi ini, kebetulan juga basic saya kan juga atlet, tapi atletnya atlet silat. Dan saat ini sampai saat ini masih menggeluti di silat, karena kebetulan juga status yang dipegang sekarang ini sebagai wasit juri internasional untuk di silat. Nah, mungkin itu yang perkenalan kita awal. Mengenal lebih jauh mengenai olahraga ini, olahraga petang. Karena kalau kita tahu petang ini salah satu cabang olahraga yang tidak populer ya. Nah, kalau dibanding dengan sepak bola, basket ataupun yang lainnya, sangat tidak populer. Tentunya pasti memiliki tantangan yang lebih besar dalam pengembangan ataupun dalam berprestasi ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya olahraga petang ini? Kadang bagi masyarakat ya menyebut namanya aja agak susah gitu. Petang, tulisannya kayak tulisan asing gitu ya. Seperti apa sih basic atau dasar atau apa aja yang diperlukan dalam permainan olahraga petang ini? Silakan Pak. Baik, untuk cabur petang ini itu aslinya itu dari Prancis, negara Prancis ya. Karena di sana sudah disebutkan juga kita lihat tulisannya itu bahasa Prancis ya. Sebenarnya bukan kalau kita membaca dari bahasa Prancisnya itu adalah bukan petang, tapi sebenarnya pitong. Gitu. Nah, kalau kita di Indonesia biar gampang menyebutnya, itu disebutlah petang gitu. Kalau pitong itu nanti dikira dari Jakarta, nanti kan Banten gitu. Gitu disebutkan petang. Nah, perkembangan awal cabur petang ini ada di Indonesia itu mulai sejak 2011. 2011 itu kalau tidak salah SEA Games di Palembang. Nah, itu pun kita awalnya ditunjuk karena kita sebagai tuan rumah. Dari KOI menunjuk bahwa kita di Indonesia itu mempertandingkan cabur petang ini. Kita yang awam dan tidak tahu sama sekali, dikirain karena kebetulan yang diberikan tugas-tugas untuk pengembangan itu teman-teman di pusat itu banyakan orang-orang silat. Nah itu kita tanya, itu cabur petang itu silat yang seperti apa gitu awalnya makanya kita mencari di Google itu awalnya apa sih petang itu, ternyata bukan bela diri gitu. Kiraan kita itu cabur bela diri dulu awalnya gitu, tapi ternyata itu adalah cabur yang lempar bola, ketangkasan ya. Ketangkasan pelempar bola. Nah itu
kalau melihat dari sejarahnya itu ternyata di Bali itu sudah ada. Itu adopsinya kalau kita melihat adalah permainan cabur petang ini adopsinya seperti permainan tradisional kita di Bali dulu, yaitu metembing. Nah, metembing itu. Iya, betul. Nah, di metembing itu kayak seperti Nike. Nah, ternyata memang sejarahnya ada seperti itu, adopsi seperti itu. Nah, terus kita berkembang mulai kita mengikuti tahun 2011 itu, dan ada yang mewakili diambil dari Sumatera, teman-teman dari Sumatera itu karena di sana dulu yang pertama kali. Sudah itu berkembang di Indonesia dan termasuk ke daerah kita di Bali. Kalau di Bali itu sudah mulai berkembang tahun 2013. Nah, di Balinya ini berkembang 2012. Nah, kebetulan dipercaya waktu itu saudara kita Pak Yamo ya, yang sekarang Sekom Koni Bali ya, itu yang diberikan tugas mandat oleh teman-teman di PB pusat untuk mengembangkan di daerah Bali. Nah, kebetulan dalam pengembangan kopi ini, cabur pedang ini baguslah di Bali. Nah, termasuk yang sendiri dari atas tugas dari Pemprov Provinsi Bali untuk mengembangkan kopi ini di Kabupaten Badung. Ya, itu Kabupaten Badung berkembang, yang ditugaskan itu 2015 menjelang Porprov di Porprov berapa ya yang di Singaraja itu. Ya itu. Nah, kita langsung eksibisi waktu itu tahun 2015 itu. Nah, itu dari sana kita mengembangkan di Badung. Nah, yang ditugaskan oleh provinsi, karena Tiang juga salah satu pengurus provinsi waktu itu. Nah, ditugaskanlah saya di Badung, dan kita mencoba mengembangkan di Badung ke seluruh pelosok Kabupaten Badung. Nah, pada saat ini sudah sampai kita pengembangan luar biasa di Badung ya, dari tahun 2015. Nah, sampai saat ini kita juga di Badung ini sudah secara organisasi sudah memiliki klub-klub di kecamatan. Di 6 kecamatan Kabupaten Badung ini kita tuntas sudah punya semua ya. Per 2017 itu kita sudah semua punya di klub-klub di kecamatan itu. Kalau yang di Pemkab seluruh Bali udah ada semua ya? Kalau di Pemkab seluruh Bali sudah ya, sudah tahun 2015 itulah waktu eksibisi itu langsung di Porprov itu langsung semua kabupaten. Nah, kalau kembangnya sangat luar biasa. Kalau Badung sendiri untuk Porprov tahun yang lalu seperti apa prestasinya? Kalau tahun yang lalu di Tabanan ya Tabanan Porprov Gotong Royong kemarin itu kita menduduki posisi 3 ya. Itu setelah Tabanan dan Singaraja baru kita memperoleh medali kemarin itu dengan prestasi 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Nah, itu kita di kopi ini sangat pengembangannya sangat berat dan kekuatannya sangat berat dari seluruh Kabupaten Badung, seluruh kabupaten kota yang ada di Bali ini, termasuk semua pesaing-pesaing kita itu kuat semua. Kita tidak ada yang memprediksi kabupaten lain itu lemah gitu. Iya, betul. Itu makanya dari 11 kategori yang dipertandingkan di Porprov kita mendapatkan 3 medali emas kan sudah juara umum gitu. Karena kemarin Kabupaten Tabanan sebagai juara umum hanya mendapatkan medali 3 medali emas. Sudah juara umum dia di cabur pedang gitu. Kita 2 emas ya? Iya, kita 2 emas. 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu gitu. Oke. Kembali ke teknisnya sendiri, Pak Ngah, Ya. untuk petang sendiri apa sih yang diperlukan dalam satu pertandingan itu? Ya, kalau kita di cabur pedang ini sebenarnya cabur olahraga yang murah meriah ya. Murah meriah dan kita bisa melakukan di mana saja. Tempat latihan itu bisa kita lakukan di mana-mana saja. Yang penting dasarnya itu venues-nya itu tempat latihannya itu bisa dari tanahnya padat, harus padat, tidak boleh gembur dia tanahnya. Nah, itu kita isikan pasir dan kerikil, kerikil kecil itu.
yang 1x1 itu sudah selesai kita tempatnya itu. Nah untuk bola itu memang bola yang ada sebagai bola untuk khusus latihan ada yang bisa kita pakai latihan dan untuk pertandingan juga ada bola khusus untuk yang pertandingan. Itu memang kalau bola pertandingan itu yang kita pakai itu memang ada nomor bolanya gitu. Khusus dia nomor bolanya itu. Nah, cuman kita pada saat pengembangan ini tidak terlalu kaku lah untuk aturan itu seperti itu. Nah, juga itu ada alat lagi itu circle namanya, lingkaran-lingkaran itu. Nah, untuk di petang ini, cabur petang ini itu ada dua kategori yang harus dipertandingkan, itu kategori shooting dan kategori game. Nah, itu. Nah, kalau kategori shooting ya udah shooting putra dan shooting putri. Nah, itu. Tapi kalau di game itu dibagi lagi menjadi single. Nah, itu ada pertandingan single putra putri, double putra putri, sudah itu ada double mix, triple putra putri, sudah itu ada triple mixnya aja ada 2 juga itu. Lumayan ya nomornya. 11 nomor. 11 nomor. Ya, 11 nomor termasuk syutingnya. Itu. Ini sangat murah meriah. Bola yang kita pakai itu kita beli sekali aja. Itu. Nggak akan rusak ya? Ya, kecuali hilang. Ya, karena itu dari besi ya? Itu dari logam, tembaga, campuran. Nah, itu kuat sekali itu. Kayak bola peluru tapi tidak seberat bola peluru. Nah, itu kita menyesuaikan beratnya. Kalau berat bola itu 600 sampai 700 gram berat bolanya. Yang kita pakai. Nah, itu ada lingkaran bola itu ada ukurannya, menyesuaikan dengan lebar tangan pemain itu sendiri, yaitu. Bolanya satu ukuran, Pak? Tidak, ukur lingkarannya yang berbeda. Ya, beratnya dari 600 sampai 700 gitu. Itu. Nah, itu kalau kita memakai bola itu kita harus diukur dulu tangan kita. Itu. Biar menyesuaikan gitu. Begitu alat-alat yang kita pakai. Menarik sekali kita mengenal lebih jauh ini tentang olahraga petang ini ya. Kemarin waktu bulan Juli ya, waktu babak kualifikasi PON Aceh Sumatera Utara kebetulan di Bali ya, di Tabanan. Ya, di Tabanan. Betul. Nah, kita sendiri Bali lolos nggak untuk PON Aceh? Ya. Kalau Bali lolos kita Bali meloloskan kalau tidak salah 12 atlet. 12 atlet dengan 9 kategori katanya kalau tidak salah itu. Nah, termasuk atlet kita Bandung juga ada lolos. Ada yang lolos. Ya, itu saudara Iketut Sudiase. Dia bermain di shooting dan di bergu triple. Ya, dia main di triple mix. Nah, itu dia lolos kemarin untuk menuju PON nanti. Dan salah satu juga kemarin ada surat dari Pemprov bahwa ada salah satu atlet kita juga yang dipanggil sebagai long list ya, cadangan untuk persiapan PON itu. Nah, saudari yang putri ini dipanggil saudari Era Prabawati. Nah, ini juga kemarin kan di Poroprot dia mendapat juara emas, medali emas di single putri gitu. Nah, kebetulan waktu seleksi menuju Prapon dia kandas nih, kalah ini, dia tidak masuk di tim Bali. Nah, cuman dari dia prestasinya terus waktu persiapan PON ini dia dipanggil oleh Pemprov mungkin menjadi ahli pantuan untuk persiapan cadangan itu. Kalau yang di Tabanan itu kan yang di Gor Debes itu ya. Saya sempat ngobrol di sana, katanya itu sudah kualitasnya bagus sekali ya untuk lapangan itu sudah. Kalau di lapangan di Tabanan itu memang standar
bisa dikata bilang standar nasional ya. Tinggal kalau memang untuk lebih standarnya itu kan belum ada tribun saja itu. Oh ya. iya. Ya, kalau belum ada tribun saja. Itulah standar kita untuk bisa nasional. Lapangan Petang itu seperti itu. Tanahnya padat, diisi pasir dan kerikil. Nah itu udah bisa kita main di mana-mana. Dan luas lapangannya itu per lainnya itu maksimalnya itu adalah 4x15 per lainnya. Itu maksimal ukurannya 4x15 meter. Berarti bisa lebih kecil gitu ya? Itu karena maksimal tadi. Maksimalnya itu minimalnya itu 3x12. Ya minimal 3x12 per lain. Per lainnya. Nanti kalau kita mengadakan kejuaraan itu biasanya kalau kejuaraan itu minimal kita membutuhkan 16 lain gitu. 16 lain ya. Yang ada itu harus kejuaraan nasional itu seperti itu. Kalau kita di Badung sendiri punya Pak Nengan? Sementara ya kita belum punya yang standar seperti di Tabanan. Ya, tapi tempat latihan kita base camp untuk Badung kita masih sudah punya di Gerane. Ya, tempat latihan juga ada di Pakuaji juga ada, tapi belum standar seperti di Tabanan. Nah, yang di Bali itu baru ada yang standar bagus, itu ada di Tabanan di Klungkung malah. Oh, di Klungkung sudah ada ya? Ya, di Klungkung juga sudah mulai ada standarisasi untuk lapangan, cuma kita di Badung belum. Mudah-mudahan yang sudah artinya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Badung untuk bisa menyiapkan lahan untuk kita bisa membuatkan penyus ya, dan juga koordinasi dengan Pak Ketua Kodi untuk bisa dibantu melalui Ketua Kodi. Nanti kita koordinasi ke Dispora lah untuk bisa kita siapkan lahan untuk bisa kita mengadakan, apalagi ini menjelang Porprov 2025 ini. Badung sebagai tuan rumah kita berusaha untuk itu. Mudah-mudahan sih lahan ini bisa disiapkan oleh pemerintah Badung dan kita bisa permak nanti untuk. Kalau untuk Porjar kemarin cabur ini dipertandingkan Pak? Dipertandingkan. Kita di setiap Porjar sudah tiap tahun sudah terus dipertandingkan. Kita laksanakan di lapangan Petang Garano Sangi. Nah, itu kita punya baru 10 lane di sana. Itu pun ukurannya ukuran minimal itu 3x12 lah itu. Ya minimal 10 lane yang memang kita butuhkan itu. Oke. Nah, untuk pembibitan nih untuk atlet-atlet pemula seperti apa yang sudah dilakukan nih Popi Badung khususnya? Ya, karena kan udah tahu ini bukan cabang olahraga populer ya. Iya. Ya, kita berupaya untuk itu karena kita belum populer itu, kita pengembangan mulai masuk ke sekolah-sekolah, Pak. Kita berupaya ke sekolah-sekolah karena melalui sekolah-sekolah itu bisa cepat kita bisa pengembangan melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah, yaitu mulai dari SD, SMP, SMA itu semua sudah ada kita. Dan kebetulan kemarin seperti Porjar ini luar biasa, kita pengembangan di sekolah-sekolah itu diikuti oleh sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA ini banyak sekali. Kalau terhitung kemarin jumlah peserta dari SD, SMP, dan SMA itu saya lihat daftar pemainnya itu 788 orang putra putri. Woi, lumayan ya. Ya lumayan. Itu pun SD kan hanya perwakilan dari dari kecamatan. Ya kan karena dia sudah digugus melalui gugus. Kalau kita hitung di gugusnya lagi mungkin lebih banyak dari itu. Nah, itulah pengembangan kita. Nah, ini di sekolah-sekolah kita cepat bisa mengembangkan. Mudah-mudahan sih nanti ke depannya kita bisa mengembangkan lagi di sekolah-sekolah yang ada di Badung ini, karena masih banyak SMA aja masih, kalau tidak salah SMA yang ada di Badung itu kurang lebih 50 sekolah. Kita baru bisa sampai kemarin itu yang ikut itu 23
23 sekolah SMA, SMK yang ada di Badung yang baru bisa ikut. Di Badung ini cabur petang ini sudah memiliki atlet binaan yang kita akan persiapkan nanti untuk Porprov. Kita sudah bentuk kemarin 2003 malah kita 2023 kita sudah bentuk kemarin atlet binaan ini, dan kita berlanjut kita bina dan kita persiapan untuk Porprov 2025 ini. Dan pada tahun ini 2024 ini juga kita akan lagi dari atlet binaan itu kita akan adakan seleksi lagi. Karena ada atlet-atlet baru yang muncul dari hasil-hasil Porja dan hasil Mangupura yang kita laksanakan kemarin itu. Nah, itu kita munculkan, itu kita akan adakan seleksi lagi untuk persiapan kita menuju Porprov 2025 ini. Nah, nanti dari hasil seleksi inilah atlet-atlet yang kita persiapan untuk Porprov itu tahun 2025. Dan atlet-atlet yang baru ini juga bagus dari pantauan kita kemarin, punya prestasi yang luar biasa juga, karena di cabur petang itu banyak event yang dia bisa ikuti. Di Bali, seluruh Bali ini sudah banyak event, di masing-masing kabupaten itu sudah punya agenda masing-masing gitu. Termasuk kita juga di kabupaten yang lain itu diundang oleh kabupaten yang menyelenggarakan event itu. Nah, kebetulan juga bulan April ini tanggal 27-28 ini kita diundang oleh Kelungkung. Itu ada puputan Kelungkung petang umum. Nah, itu oven dia. Ya, kita diundang. Nah, kita juga akan ikutkan atlet-atlet kita untuk bertanding mencari pengalaman di sana, berkompetisi. Oke, terakhir nih Pak Ngah, apa sih harapannya ke depannya khususnya untuk cabang olahraga petang ini biar lebih populer lah di masyarakat ataupun di sekolah-sekolah atau seperti apa? Kira-kira apa harapannya? Ya, harapan kita karena cabur petang ini kan memang ya baru ya berkembang di Badung, itu mulai tahun 2015. Nah, itu sekarang 2024 sudah ya 9 tahun, baru 9 tahun ya itulah sedang berjalan. Nah, kita berusaha maksimal mungkin untuk pengembangannya itu melalui sekolah-sekolah seperti yang kita tadi juga tentunya tetap harus didukung dengan sarana prasarana yang ada. Ya kan itu yang harus kita inikan. Nah, kebetulan harapan kita dari pengurus, nah, seizin Pak Ketua Umum Pak Wayan Darmo sudah mengusulkan juga kita bisa mendapatkan lahan. Harapan kita bisa diberikan lahan untuk persiapan membuat venues untuk cabur petang ini ya, karena lapangan yang ada sekarang ini belum memungkinkan untuk kita membuat suatu kejuaraan yang tahapnya yang sifatnya standar lah gitu. Nah, apalagi sekarang KONI Badung ini mau mengadakan sport tourism. Badung sport tourism ini sebenarnya kalau dari mendatangkan jumlah peserta dan atlet dari luar negeri itu petang ini lebih gampang, Pak, itu. Tapi cuma sayangnya karena fasilitas ataupun venues yang kita miliki di Badung itu tidak memungkinkan untuk kita adakan. Nah, itu kan syaratnya sport tourism harus diadakan di Badung. Kalau bisa boleh saya minjam di Tabanan di Kelungkung, mungkin saya bisa laksanakan sport tourism itu, mendukung dari program KONI Badung yang sudah bagus ini. Nah, terus ini yang kendala bagi kita untuk itu. Kalau pengembang cabur petang ini, olahraga petang ini sudah populer di dunia. Malahan sekarang Olimpiade. Olimpiade ini cabur petang sudah dipertandingkan. Itu kan luar biasa karena kebetulan juga di Prancis. Nah, itu karena sudah. Dan kemarin juga di SEA Games, Asian Games itu malah justru kita pernah mengadakan kejuaraan Asia Pasifik Bali ini, cabur petang ini di Bali. Nah, itu dilaksanakan di Gor Ngurah Rai waktu itu. Kita memakai gravelnya atletik gitu. Nah, itu bisa kita pakai. Nah,
Kalau sekarang kita di cabur petang ini sebenarnya sangat mendukung apa program daripada Poni Badung Poni Badung Sport Tourism ini. Nah, cuma kendalanya yaitu kita belum ada venues yang memadai di Badung yang kita bisa pakai untuk itu. Karena syarat daripada itu kan itu harus dilaksanakan di Kabupaten Badung. Nah, mudah-mudahan ke depan harapan saya bisa itu kita upayakan dan mohon bantuan juga dari Pak Ketua Poni Badung untuk bisa membantu kami berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Badung bisa mendapatkan lahan itu. Itu. Baik, demikian tadi perbincangan sangat menarik kita khususnya mengenal lebih dekat cabang olahraga petang, salah satu olahraga yang kurang populer tapi ternyata sudah akan dipertandingkan di Olimpiade ya, Olimpiade Paris tahun ini. Jadi semoga perbincangan kita hari ini di Badung News and Podcast bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih Pak Ngah atas kehadirannya. Pagi ini kita sama-sama belajar lebih mengenal olahraga petang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih.